proses awal eksplorasi Eropa di benua Amerika. Pada abad ke-9, bangsa Viking dari Norwegia mulai menjelajahi wilayah barat dan mencapai Islandia. Sekitar tahun 982, Erik Simerah mendirikan koloni di Greenland dan kemudian mengajak orang-orang Nordik untuk bermukim di sana. Pada tahun 1001, anaknya Leif Erikson bersama sekitar 30 orang melakukan perjalanan ke daratan Amerika Utara dan mencapai wilayah yang kini dikenal sebagai Kanada, bagian tenggara atau pesisir timur Amerika Serikat. Penemuan kembali benua Amerika terjadi pada abad ke-15 saat zaman penjelajahan. Pada tahun 1492, Christopher Columbus pemimpin pelayaran dari Spanyol dan tiba di Kepulauan Karibia, tepatnya di wilayah yang kini disebut Bahama. Di sana, mereka bertemu penduduk Taino dan mengklaim wilayah tersebut atas nama Kerajaan Spanyol. Columbus kemudian menjelajah lebih jauh ke Kuba, Haiti, dan pulau-pulau lain, menemukan sejumlah emas dan membawa berbagai hasil bumi ke Spanyol. Pada pelayaran keduanya tahun 1493, ia membawa 1.500 orang dan mendirikan koloni La Isabela. Penjelajahan berlanjut ke Jamaika dan Hispaniola, namun dengan dampak negatif bagi penduduk asli termasuk perbudakan dan eksploitasi. Columbus melakukan 2 pelayaran lagi, termasuk ekspedisi ketiganya ke Venezuela dan pelayaran terakhirnya tahun 1502 yang berakhir buruk di Jamaika. Meskipun pernah kontroversi, pelayaran Columbus membuka jalan bagi eksplorasi dan kolonisasi Eropa di Amerika serta membawa perubahan besar bagi sejarah dunia. Tokoh-tokoh utama eksplorasi Eropa di benua Amerika. 1. Christopher Columbus merupakan seorang navigator dan laksmana yang membuka jalan eksplorasi, eksploitasi, dan kolonialisasi Eropa di Amerika. Ia lahir antara 26 Agustus dan 31 Oktober 1451, Genoa, Italia, serta meninggal pada 20 Mei 1506 di Valladolid, Spanyol. 2. Vasco da Gama lahir dari keluarga bangsawan kecil pada tahun 1460. Vasco da Gama adalah seorang penjelajah berkebangsaan Portugis yang menemukan jalur jalan laut langsung dari Eropa ke Malabar, India dengan melakukan penjelajahan laut mengelilingi Afrika. Kemudian Vasco da Gama meninggal pada 24 Desember 1524 di Koncidia. 3. Abel Jansson Tasman lahir di Lutjegas, Groningen pada tahun 1603, meninggal di Batavia pada 10 Oktober 1659. Ia adalah penjelajah dan pedagang berkebangsaan Belanda yang dikenal dengan perjalanannya pada tahun 1642 dan 1644 untuk epoce. Ia merupakan seorang Eropa pertama yang diketahui mencapai kepulauan tanah Pandi Yemen atau yang sekarang dikenal sebagai Tasmania, serta Selandia Baru dan melihat kepulauan Fiji pada tahun 1643. 4. Jan Cabot atau Giovanni Caboto lahir pada tahun 1450. Ia adalah seorang navigator dan penjelajahan berkebangsaan Italia. Pelayaran pada tahun 1497 ke pesisir Amerika Utara di bawah perintah Henry, Raja Inggris, merupakan penjelajahan Eropa paling awal diketahui di pesisir Amerika Utara sejak kunjungan bangsa Nordik ke Finland pada abad ke-11. Untuk menandai perayaan ulang tahun ke-500 ekspedisi Cabot, pemerintahan Kanada dan Inggris menyatakan Tanjung Bonavista, Newfoundland sebagai lokasi pendaratan pertama Cabot. John Cabot meninggal pada sekitar tahun 1499. 5. Sir Francis Drake lahir pada tahun 1540. Ia merupakan seorang kapten kapal laut Inggris.
pedagang budak dan perwira di era Elizabeth. Drake melakukan perjalanan keliling dunia dalam satu ekspedisi dari tahun 1577 sampai 1580 dan merupakan orang pertama yang menyelesaikan pelayaran sebagai kapten saat memimpin ekspedisi sepanjang keseluruhan navigasi dan penyerangan ke Samudra Pasifik. Dia mengklaim Inggris dan meresmikan sebuah era konflik dengan Spanyol di pesisir barat Amerika, sebuah wilayah yang sebelumnya sebagian besar belum dieksplorasi oleh kapal barat. Dia meninggal pada 28 Januari 1596. Proses kolonisasi Eropa di benua Amerika. Penemuan Amerika oleh Christopher Columbus pada tahun 1492 di bawah naungan kerajaan Spanyol memulai era eksplorasi dan ekspansi besar-besaran oleh negara-negara Eropa yang mendorong kolonisasi bangsa Eropa di Amerika yang dimulai pada akhir abad ke-15 dan berlangsung selama beberapa abad. Sering dianggap sebagai era awal kolonisasi Eropa di Amerika, kedatangan Christopher Columbus di Kepulauan Karibia pada tahun 1492 adalah titik awal proses kolonisasi Eropa di benua tersebut. Negara-negara seperti Spanyol, Portugal, Inggris, dan Belanda berusaha membangun koloni di Amerika Serikat di bagian utara, tengah, dan selatan. Tujuan utama mereka adalah untuk mengeksploitasi sumber daya alam, menyebarkan agama Kristen, dan meningkatkan kekuatan mereka. Di bawah dukungan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, Christopher Columbus menemukan Amerika pada tahun 1492, yang menjadi awal kolonisasi Spanyol di benua tersebut. Dalam beberapa abad, Spanyol menguasai wilayah Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Karibia melalui penaklukan kerajaan besar seperti Aztec oleh Hernan Cortes dan Inca oleh Francisco Pizarro. Dengan panduan aliansi lokal, keunggulan militer, dan wabah penyakit, mereka menerapkan ekonomienda untuk mengatur ketenaga kerja penduduk asli. Meski sering disalahgunakan, tambang emas dan perak seperti Potosi dan Zacatecas menjadi sumber kekayaan utama Spanyol. Sementara jutaan budak Afrika dibawa untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Kolonisasi ini membawa pengaruh besar terhadap struktur sosial dan budaya, menjadikan Katolik agama utama dan bahasa Spanyol dominan di Amerika Latin, tetapi juga menyebabkan kerusakan budaya lokal dan menciptakan hierarki sosial berbasis ras. Hingga kini, warisan kolonial Spanyol masih kuat terasa di Amerika Latin. Kolonisasi Portugal di Brazil dimulai setelah perjanjian Tordesillas tahun 1494 yang membagi wilayah baru di dunia antara Spanyol dan Portugal, menetapkan wilayah Brazil sebagai pemilik Portugal. Pada tahun 1500, Pedro Álvares Cabral menemukan Brazil, memulai masa kolonisasinya. Awalnya, produk Portugal mengeksploitasi kayu Brazil, namun kemudian ekonomi beralih ke kebun tebu berbasis latifundia yang bergantung pada tenaga kerja budak. Penduduk asli Brazil dan budak Afrika dipekerjakan secara massal, menjadikan Brazil salah satu pusat perdagangan budak terbesar di dunia. Selain ekonomi, kolonialisme Portugal membawa perubahan sosial dan budaya, termasuk penyebaran agama Katolik yang hingga kini menjadi agama mayoritas, serta penggunaan bahasa Portugis yang membedakan Brazil dari negara Amerika Latin lain. Meskipun Brazil merdeka pada tahun 1822, warisan kolonial seperti pembagian sosial berbasis ras dan status masih terasa, membentuk identitas unik Brazil hingga saat ini. Kolonisasi Inggris di Amerika dimulai pada awal abad ke-17 dengan pendirian koloni pertama di Jamestown, Virginia pada tahun 1607. Motivasi utama kolonisasi adalah mencari kekayaan, memperluas pengaruh politik, dan memberi perlindungan bagi kelompok agama yang tertekan di Inggris. Inggris kemudian mendirikan 13 koloni di pesisir timur Amerika Utara, yang menjadi cikal bakal Amerika Serikat. Ekonomi kolonial berkembang melalui eksploitasi sumber daya alam seperti tembakau, kayu, dan bulu binatang. Dengan perusahaan dagang seperti Virginia Company berperan besar, masyarakat kolonial dibangun dengan hierarki berdasarkan status ekonomi dan ras, serta berkembangnya sistem perbudakan di koloni selatan. Kolonialisme juga menanamkan ide pemerintahan sendiri, seperti pendirian House of Burgesses di Virginia pada tahun 1619. Awalnya hubungan dengan penduduk asli Amerika cukup baik, tetapi konflik dan penyakit yang dibawa kolonis menyebabkan kehilangan tanah dan populasi penduduk asli.
Kolonisasi Inggris sangat berpengaruh terhadap sejarah dunia, memicu revolusi Amerika dan membentuk nilai-nilai demokrasi. Penggunaan bahasa Inggris serta sistem hukum Anglo-Saxon di Amerika Serikat, namun kolonisasi juga membawa dampak buruk bagi penduduk asli dan memperkuat sistem perbudakan yang mewarnai sejarah sosial di Amerika. Pada awal abad ke-17, Belanda mulai melakukan kolonisasi di Amerika Utara dan Karibia melalui West Indies Company. Mereka mendirikan koloni pertama di New Amsterdam, yang sekarang dikenal sebagai New York. Pada tahun 1624, koloni ini berkembang pesat sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan bulu, mencakup wilayah di sepanjang sungai Hudson serta daerah yang kini menjadi New Jersey, Delaware, and Connecticut. Di Amerika Selatan, Belanda merebut Suriname pada tahun 1667, seperti mendirikan koloni di pulau-pulau seperti Aruba, Curaçao, dan Bonaire. Suriname menjadi penting berkat perkebunan gula, kopi, dan kakao yang bergantung pada tenaga kerja budak di Afrika. Fokus utama kolonisasi Belanda adalah perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam, bukan pendirian pemukiman besar. Dibandingkan negara kolonial lain, Belanda dikenal lebih toleran terhadap keberagaman agama dan etnis di wilayah koloninya. Namun, kolonisasi Belanda di Amerika Utara berakhir pada 1664 saat Inggris merebut New Amsterdam. Meski demikian, pengaruh Belanda tetap terlihat dalam budaya, arsitektur, serta tradisi di New York, Suriname, dan Antilles Belanda. Dampak eksplorasi dan kolonialisasi Eropa di benua Amerika. 1. Dampak terhadap penduduk asli Amerika. Terjadi penurunan drastis populasi akibat penyakit seperti cacar, malaria, influenza, dan lain-lainnya. Penduduk asli dipaksa bekerja keras di perkebunan dan tambang. Terjadi penghapusan budaya lokal dan pemaksaan budaya serta agama Eropa. Banyak penduduk asli kehilangan tanah, sumber daya, dan identitas budaya mereka. 2. Perdagangan budak. Bangsa Eropa membawa budak Afrika ke Amerika untuk menggantikan tenaga kerja penduduk asli. Yang ketiga, dampak ekonomi dan globalisasi. Emas dan perak dari Amerika memperkaya Eropa. Terbentuknya sistem kapitalisme dan pertumbuhan industri seperti gula dan tekstil di Eropa. Yang keempat, pertukaran Colombia atau Colombian Exchange. Tanaman dari Amerika seperti jagung, kentang, dan kakao menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia. Tanaman dan hewan dari Eropa seperti gandum, kuda, dan sapi diperkenalkan ke Amerika. Penyebaran teknologi seperti logam dan senjata ke dunia baru. Yang kelima, dampak lingkungan dan sosial. Perubahan besar dalam penggunaan lahan, pertanian, dan infrastruktur, pengenalan spesies baru, dan eksploitasi sumber daya alam. Perubahan demografi karena kematian besar-besaran dan masuknya imigran Eropa. Yang terakhir, dampak positif perluasan perdagangan global, pertukaran barang, hewan, dan teknologi antar dunia. Dampak negatifnya, penyakit memusnahkan hingga 95% populasi asli Amerika, penindasan budaya, dan pelanggaran HAM. Jadi, eksplorasi dan kolonialisasi Eropa membawa dampak besar yang kompleks, baik positif maupun negatif, dan membentuk sejarah serta perkembangan Amerika hingga kini.